Halo guys, jumpa lagi di channel Dunia RN. Kali ini kita akan membahas mengenai HP iPhone 11 Pro di tahun 2022 ini nih. Masih layakkah kah HP tahun 2019 kita pakai di tahun 2022 ini? Nah, mengingat kita bicara tentang iPhone ya, tentu saja punya fans-fans sendiri terkait dengan penggunaan HP iPhone dibandingkan dengan Android. Nah, apakah di tahun ini HP iPhone 11 Pro ini masih layak kita pakai? Baik, akan kita ulas pembahasannya pada video kali ini dan silakan tonton hingga selesai. Jangan lupa subscribe dan like and share. HP iPhone 11 ini, 11 Pro maksud saya, rilis di tahun 2019, tepatnya di bulan September ya teman-teman. Mempunyai display dengan ukuran layar 5,8 inci dengan resolusi 1125 kali 2436 pixel dengan kerapatan density sebesar 458. Nah, dengan ukuran layar 5,8 inci, kalau menurut saya pribadi nih, HP ini cukup compact atau cukup simple untuk dibawa kemana-mana. Ataupun kita untuk saku atas maupun saku celana, ini menurut saya masih worth it lah untuk kita pakai mengingat ukurannya yang compact ini atau kecil. Nah, kemudian untuk layar displaynya, HP ini sudah menggunakan tipe Super Retina XDR OLED. Jadi sudah bukan LCD biasa teman-teman, LCD IPS atau LCD biasa. Jadi LCD dari HP iPhone 11 Pro ini sudah OLED. Artinya dengan tipe OLED tersebut sudah menghasilkan warna atau kejernihan pada saat kita menonton video. Misalkan kita akan coba untuk menonton video 4K ini ya teman-teman. Nah, dengan kualitas yang sudah OLED LCD, otomatis gambar yang dihasilkan oleh HP ini akan lebih tajam ya teman-teman bila dibandingkan dengan HP biasa yang masih menggunakan tipe IPS atau LCD biasa. Nah, itu adalah terkait dengan display dan tipe dari LCD-nya. Nah, selanjutnya kita masuk di dapur pacu dari iPhone 11 Pro ini. Untuk iOS-nya sudah sampai di iOS paling terbaru ya teman-teman, yaitu iOS 15.4.1. Kemudian dari chipsetnya memang masih sedikit terbelakang dari chipset yang paling baru saat ini yaitu A15 Bionic. Untuk iPhone 11 Pro ini hanya di chipset A13 Bionic ya bro, teman-teman. Jadi memang sedikit ketinggalan dibandingkan dengan iPhone 13 saat ini. Jadi dua tingkat lebih bawah dibandingkan dengan chipset paling terbaru. Nah, kemudian untuk memorinya, HP iPhone 11 Pro ini hanya dibekali dengan memori 4 GB dengan internal 64 hingga 512 GB ya teman-teman. Namun, walaupun hanya 4 GB, HP iPhone itu beda dengan Android ya teman-teman. Hanya dengan iPhone 4 GB saja itu semua aplikasi sudah lancar tanpa kendala ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, kita coba buka untuk historinya. Nah, jadi semua histori kita bisa buka dengan RAM 4 GB ini. Tidak perlu RAM besar-besar seperti Android hingga 12 GB. Di iPhone cukup 4 GB saja sudah cukup mendukung untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman. Untuk gaming pun juga tidak ada masalah. Misalkan kita mau buka untuk Mobile Legends ya teman-teman. Jadi dengan chipset yang hanya A13 dan RAM 4 GB ini, untuk bermain game pun kita sudah dapat dengan settingan tertinggi. Contohnya saya buka di Mobile Legends ya teman-teman. Terkait dengan settingan tertinggi yang bisa didapatkan oleh HP iPhone 11 Pro ini, ya teman-teman bisa lihat, kita bisa setting di yang paling tinggi. Jadi tidak perlu khawatir untuk gaming, mengingat bahwa teman-teman juga tahu kalau banyak pro player Mobile Legends itu memakai HP iPhone ya teman-teman, bukan Android. Jadi memang HP iPhone ini kalau menurut saya masih cocok lah untuk kita pakai di tahun 2020 ini.
Nah, selanjutnya adalah terkait dengan kameranya. HP iPhone 11 Pro ini dibekali dengan 3 kamera utama yang beresolusi 12 megapiksel semua, teman-teman. Yang membedakan hanya kemampuannya, yaitu wide, ultra wide, dan juga telephoto. Perbedaan yang mendasar dengan iPhone 11 hanya di kamera utama ya, teman-teman. Jadi kalau iPhone 11 biasa itu tidak ada fitur telefoto karena memang kameranya hanya dua, tapi di iPhone 11 Pro ini mempunyai 3 kamera utama. Untuk kamera depannya sama-sama 12 megapiksel dengan kemampuan recording video hingga 4K 60 fps. Jadi untuk kualitas kameranya, teman-teman tidak perlu khawatir lagi terkait dengan iPhone ya. Pasti semuanya juga sudah paham kalau iPhone punya hasil video maupun foto yang bagus. Teman-teman bisa lihat video dan foto berikut ini. Nah, gimana teman-teman? Pastinya hasilnya tidak mengecewakan ya. Meskipun HP ini keluaran di tahun 2019, tapi untuk kualitas gambar maupun videonya masih sangat bagus sekali. Itu kalau menurut saya. Selanjutnya adalah kita bahas mengenai dengan baterainya. Jadi HP iPhone 11 ini hanya dibekali baterai dengan kapasitas 3046 mAh. Kapasitas yang cukup kecil untuk HP-HP zaman sekarang ya, teman-teman. Namun, dari kapasitas HP tersebut kita sudah bisa untuk melihat atau memakainya dalam untuk kebutuhan sehari-hari ya, teman-teman. Jadi rata-rata harian minggu lalu saya adalah 7 jam 13 menit. Artinya saya bisa memakai HP ini nonstop selama 7 jam 13 menit dengan kapasitas baterai yang hanya 3000 tadi. Nah, dengan baterai health saya sebesar 94%, teman-teman. Jadi mungkin kalau 100% lebih lama lagi ya. Itu adalah terkait dengan baterainya. Nah, dan yang terakhir terkait dengan ketersediaan warna dari HP iPhone 11 Pro ini hanya terbatas ya, teman-teman. Hanya ada 4 warna yang bisa kita beli. Seperti yang saya punya ini adalah tipe matte space gray. Ada lagi yang matte silver, matte gold, ataupun matte midnight green. Jadi memang hanya ada 4 varian warna yang teman-teman bisa beli kalau misalkan teman-teman pengen beli HP iPhone 11 Pro ini, yang bisa kita dapatkan di harga sekitar 6,5 hingga 8 juta ya, teman-teman. Tergantung dari kita beli di seller mana dan juga kondisi dan juga internal yang kita pilih. Itu adalah terkait dengan review HP iPhone 11 Pro di tahun ini, di tahun 2022. Nah, jadi gimana teman-teman? Kalau menurut teman-teman masih recommended kah? Silahkan komen ya, saya tunggu jawabannya. Menurut teman-teman masih layak kah? Kalau pendapat saya pribadi, HP ini masih sangat worth it untuk kita pakai di tahun ini maupun 4 tahun yang akan datang. Cuman kemampuan jaringan dari HP ini hanya sampai di 4G, teman-teman. Nah,
Padahal kita mau memasuki masa-masa 5G ya. Jadi memang HP ini tidak support untuk 5G. Mungkin itu adalah kekurangan yang bisa atau yang mungkin teman-teman dapatkan ketika teman-teman membeli HP ini, yaitu hanya jaringannya saja. Untuk lebihnya overall masih sangat mumpuni untuk beberapa tahun yang akan datang. Baik, sekian pembahasan kali ini dan sampai jumpa untuk pembahasan yang lainnya. Sampai jumpa.